Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 12 IPA dan 12 IPS, selamat pagi, kita bertemu kembali dalam materi prakarya dan kewirausahaan. Sebelum kita mulai materi kali ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang kompetensi dasar 3.1, yaitu tentang perencanaan usaha kerajinan. Perencanaan usaha kerajinan yang diminati pasar lokal. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas materi selanjutnya atau KD selanjutnya, yaitu KD 3.2. Apa itu materi 3.2 atau KD kompetensi dasar 3.2? Yaitu adalah menganalisis sistem produksi kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar atau pasar lokal berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Jadi setiap daerah punya kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda. Kita membahas materi di kompetensi 3.2. Apa saja materi yang kita bahas kali ini? Yaitu yang pertama adalah pengertian produksi dan sistem produksi. Yang kedua adalah komponen-komponen sistem produksi. Yang ketiga, syarat-syarat proses produksi. Yang keempat, tahapan teknik produksi kerajinan. Dan yang terakhir adalah pengemasan. Yuk kita simak materi ini satu persatu. Materi yang pertama adalah pengertian produksi dan sistem produksi. Apa itu produksi? Produksi adalah kegiatan yang menciptakan atau menghasilkan suatu barang. Setiap manusia memerlukan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Tapi barang dan jasa ini tidak tersedia dengan sendirinya, jadi harus dibuat dulu. Nah, kegiatan pembuatan inilah yang dinamakan produksi. Ini adalah contoh sistem produksi. Seorang petani dia akan memproduksi atau menanam padi atau ketela di lahannya. Dan hasilnya nanti padi atau ketela ini akan diolah lagi menjadi tepung. Dari tepung diolah lagi menjadi roti. Ini adalah skema atau sistem produksi dari awal hingga terjadinya suatu produk. Produk yang mempunyai nilai guna atau nilai tambah. Nah, jadi intinya kegiatan produksi itu diciptakan untuk menambah nilai guna suatu barang atau jasa nantinya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi secara pengertiannya, kesimpulan dari sistem produksi itu sendiri adalah kumpulan dari subsistem yang saling berinteraksi untuk mentransformasi bahan baku menjadi produk jadi yang akhirnya memiliki nilai tambah. Jadi tadi ada petani, ada ketela, ada tepung, ada roti, itu namanya kumpulan sub-sub. Mereka saling berhubungan sehingga hasil menjadi suatu benda atau suatu produk roti itu tadi. Subsistem produksi itu sendiri meliputi perencanaan dan pengendalian produksi, pengendalian kualitas,
penentuan standar operasi, penentuan fasilitas produksi, penentuan harga pokok produksi. Ya, jadi dari sistem sub-sub inilah yang nanti akan terjadi suatu produk nantinya akan dijual. Materi berikutnya adalah tentang komponen-komponen sistem produksi. Komponen-komponen sistem produksi meliputi bahan atau material, mesin, dan peralatan, tenaga kerja, modal, manajemen, dan lain-lain. Ini seperti 6M yang pernah kalian pelajari di kelas 10 atau kelas 11. Ya, 6M sumber daya usaha. Jadi ada materialnya, ada produksinya. Ada bahan. Seorang pengrajin harus mampu menghubungkan bentuk dan fungsi sehingga menghasilkan suatu bentuk. Jadi, pemilihan bahan atau material tentu saja harus terkait dengan sasaran pasarnya, ingin membuat apa, ya, ingin menciptakan produk apa. Ini adalah komponen-komponen sistem produksi. Berikutnya kita akan mempelajari materi berikutnya adalah syarat-syarat proses produksi. Produk kerajinan umumnya diproduksi ulang atau diperbanyak dalam skala home industry atau industri rumahan. Oleh karena itu dibutuhkan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dalam proses perancangannya. Jadi tak berarti tidak begitu saja suatu benda atau suatu produk kerajinan dibuat. Harus melalui perencanaan seperti yang di materi sebelumnya kita pelajari. Harus ditentukan dulu. Yang pertama kita tentukan bahannya atau materialnya. Misalnya tanah liat, rotan, batok kelapa, tergantung produk kerajinan apa yang akan dibuat pengusaha. Kalau tanah liat mungkin ingin membuat gerabah atau vas bunga atau kendi. Dari rotan bisa menghasilkan kursi, meja, dan sebagainya. Dari batok kelapa bisa menjadi macam-macam bentuk ya, macam-macam fungsi seperti bisa menjadi gayung atau tempat, tas, dan sebagainya. Atau material lain yang di sekitar kita banyak belum dimanfaatkan seperti kertas, kardus, plastik, kemasan botol minuman, dan sebagainya. Itu termasuk adalah bahan atau material produksi. Dan material produksi ini juga harus dilihat kualitasnya. Tadinya mungkin seperti terlihat benda yang atau limbah yang tidak terpakai. Kemudian diolah sehingga material tersebut menjadi barang berguna. Syarat proses produksi selanjutnya adalah tekniknya. Setelah kita tentukan material atau bahannya, kita tentukan mau dibuat apa, tekniknya yang digunakan apa. Contoh teknik-teknik produksi ada menganyam. Ini misalnya si ibu sedang menganyam daun pandan sehingga menjadi tikar. Tergantung bahan atau materialnya. Kayu bisa dipahat. Sabun bisa tekniknya diukir. Kemudian ini tempat pensil atau pulpen, tekniknya mencetak. Jadi dicetak tadinya dari suatu gelas atau mangkuk, dicetak sehingga menjadi tempat pensil. Atau teknik-teknik lain banyak.
teknik produksi yang sudah pernah kalian pelajari. Ada teknik memilin, misalnya dari kertas atau koran yang tidak terpakai dipilin-pilin, itu juga teknik produksi. Menjahit itu juga termasuk teknik produksi, ya. Aplikasi atau menempelkan perca-perca menjadi sebuah taplak, itu juga namanya teknik produksi, ya. Banyak teknik produksi yang dapat digunakan untuk membuat suatu kerajinan. Nah, tahapan teknik produksi kerajinan adalah materi berikutnya. Tahapan teknik ini terdiri dari tahapan persiapan, seperti menyiapkan bahan baku. Kemudian ada tahap pembentukan, membentuk atau memproses. Kemudian ada perakitan, dan terakhir finishing. Finishing biasanya seperti mewarnai, mengecat, menjemur, ya. Itu termasuk 4 tahap proses produksi. Dan materi berikutnya yang terakhir adalah materi pengemasan. Pengemasan adalah wadah atau pembungkus yang berguna untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan pada bahan yang dikemas atau dibungkus. Walaupun benda kerajinan, tetap hasil akhirnya akan lebih menarik jika dikemas, sehingga membuat nilai jual bertambah, menjadi menarik. Perhatikan gambar-gambar contoh pengemasan produk kerajinan di bawah ini. Ada dengan kertas, dengan plastik, dengan kayu, ya, dan masih banyak lagi. Ini hanya contoh sebagian kecil yang diperlihatkan, ya. Jadi untuk materi kali ini cukup sekian tentang sistem produksi kerajinan. Kalian pelajari kembali, kalian simak, dan kalian catat penjelasan ibu tadi di buku catatan kalian. Ya, seperti biasa nanti kalian kumpulkan di classroom. Ya. Nanti kalau ada yang ingin bertanya berkaitan dengan materi ini, silakan bertanya di WA grup kelas. Kalian punya pertanyaan akan menjadi nilai tambah buat kalian. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.